kabar orang tua kita? Asal beribadah, sai totonio, jala dengan ibasana, unang lupa siana, dan leanu Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersukacita menerima firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada hari ini. Ayat harian kita pada hari ini, Rabu 15 Januari 2025, diambil dari Mazmur 86 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah mengalami masa-masa sulit yang membuat kita kecewa, membuat kita berputus asa, membuat kita hampir kehilangan harapan, tidak berdaya, lemah, bahkan kehilangan arah. Dalam situasi seperti ini, apakah yang kita lakukan? Apakah kita menjauh dari Tuhan? Apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Atau justru kita semakin mendekat kepada Tuhan? Dalam renungan hari ini, Daud memberikan sebuah teladan yang dapat kita lakukan juga. Daud memberikan teladan bagaimana kita harus berseru kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan dalam pengharapan. Mazmur 86 ayat 16 adalah bagian dari doa Daud ketika Daud meminta kepada Tuhan kekuatan saat dia dalam pergumulan. Daud memiliki kerendahan hati dan berseru kepada Tuhan dengan pengharapan. Dia sadar bahwa kekuatan sejati yang dapat menolongnya dari segala pergumulannya adalah Tuhan saja. Ayat ini mengajarkan 3 hal penting dalam kehidupan kita saat kita mengalami pergumulan. Yang pertama, marilah kita mengandalkan kasih Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jika kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita, maka kita akan mudah kecewa. Ketika kita gagal dan tidak berhasil, kita akan mempersalahkan diri kita. Maka, dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun, andalkanlah kasih Tuhan yang selalu tersedia untuk kita. Dan yang kedua, kita harus mencari kekuatan Tuhan. Mencari di sini berarti meminta. Tuhan bukan tidak tahu kita memiliki masalah. Tuhan bukan tidak mengetahui bahwa kita membutuhkan pertolongan. Tapi Tuhan menginginkan kita aktif meminta kepadanya dalam doa. Tuhan menginginkan kita mencari Dia. Dan kita juga harus memohon keselamatan daripada Tuhan. Nats ini bercerita tentang Daud yang berdoa bermohon kepada Tuhan. Dia meminta dengan permohonan dan dia berseru dengan kata
meminta belas kasih Tuhan. Ini menunjukkan betapa Daud sangat bergantung kepada Tuhan. Ini menunjukkan betapa Daud sangat percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengampunan, pemulihan, dan belas kasih yang tak berkesudahan. Daud tidak hanya meminta belas kasih, saudara-saudari, tetapi dia juga meminta kekuatan. Dia mengakui bahwa dirinya lemah dan membutuhkan kekuatan Tuhan. Saat kita mengalami situasi yang sangat-sangat membuat kita hilang harapan, membuat kita putus asa, datanglah kepada Tuhan. Tetapi ingat, datanglah dengan kerendahan hati. Mengakui bahwa kita orang yang lemah, mengakui bahwa kita orang yang tidak berdaya. Lalu kita minta Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita. Kalau kita membanggakan diri kita, kita tidak merendahkan diri meminta kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak akan ada untuk kita. Maka datanglah kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Akuilah kita orang yang lemah. Kita orang yang tidak sanggup melakukan apapun tanpa Tuhan. Akuilah bahwa diri kita lemah dan membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Saudara, Tuhan bukan hanya mengasihi kita, tetapi juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup sesuai kehendaknya. Karena itu, saudara-saudari, marilah kita melakukan firman Tuhan hari ini, menjadikan Tuhan sumber kekuatan, menyadari kelemahan kita, menjadikan Tuhan sumber pengharapan, dan menjadikan Tuhan sumber perlindungan kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, serahkan kepadanya. Setiap orang percaya harus menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Menyerahkan bukan berserah. Bukan hanya menyerah, tetapi menyerahkan seutuhnya persoalan kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui hari ke hari di tahun 2025 ini. Jika ada pergumulan dalam perjalanan kehidupan kita nantinya, kita meminta Tuhan menguatkan kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang memberikan kami kesempatan untuk menapaki hari ke-15 di tahun 2025 ini. Engkau sangat baik kepada kami, rahmat-Mu senantiasa tercurah atas hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan rancang dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami harus datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu merendahkan diri, memohon penyertaan Tuhan. Jika saat ini ada saudara-saudari kami mengalami beban dan pergumulan, kesulitan hidup dalam hal pekerjaan, atau juga kesehatan, atau perekonomian, dalam hubungan rumah tangga, apapun itu Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dengarlah doa kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Shalom.